Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faris dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis pengaruh upah minimum regional, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2000 hingga 2016. Kami untuk anggotanya Ambarika Istiraryani, Arya Gilang Kumala, dan Muhammad Fauzan Syabani. Pendahuluan. Sumber data untuk data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang berasal dari analisis pengaruh upah minimum regional, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2000 hingga 2016. Sebelumnya telah disusun oleh Syamsul Ma'arif. Untuk datanya diambil dari tahun 2000 hingga 2016. Berikut merupakan data yang akan kami gunakan. Dan sebelumnya dalam regresi linear berganda ini pasti erat hubungannya dengan variabel respon dan juga variabel prediktor. Dan untuk variabel respon, dalam kasus ini menjadi variabel respon adalah pengangguran yang dilambangkan dengan Y. Dan untuk variabel prediktornya X1 untuk UMR, X2 jumlah penduduk, dan X3 untuk PDRB. Analisis data, uji asumsi. Kami akan mengujikan uji normalitas residual, dan untuk dapat meregresikan data tersebut, maka galat epsilon I atau residual diuji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan hipotesisnya H0 galat berdistribusi normal dan H1 galat tidak berdistribusi normal dengan alfa 5%. Untuk daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diambil keputusan dengan p-value sebesar 0,150 yang artinya lebih dari alfa, maka keputusannya adalah terima H0. Maka kesimpulannya galat berdistribusi normal. Estimasi model regresi linear berganda. Berdasarkan output diambil estimasi model yang diajukan, yaitu Y topi sama dengan min 35,3, min 0,0437x1 plus 13,33x2, min 0,0558x3. Dengan Y topi adalah pengangguran, X1 UMR, X2 jumlah penduduk, X3 PDRB. Untuk tafsirannya, beta topi 0 adalah nilai variabel Y topi sebesar min 3,53 jika semua variabel prediktor dianggap tetap. Untuk beta topi 1, variabel prediktor beta topi 1 memberikan pengaruh variabel Y topi berupa kenaikan sebesar min 0,00437 setiap kenaikan beta topi 1 jika variabel prediktor lain dianggap tetap. Untuk beta topi 2, memberikan pengaruh terhadap variabel Y topi berupa kenaikan sebesar 13,3 setiap satu kenaikan beta topi 2 jika variabel prediktor lain dianggap tetap. Dan untuk beta topi 3 memberikan pengaruh variabel Y topi berupa penurunan sebesar min 0,058 setiap satu kenaikan beta topi 3 jika variabel prediktor lain dianggap tetap. Koefisien determinasi ganda dan koefisien korelasi ganda. Yang pertama, determinasi ganda. Berikut merupakan output Minitab-nya, dan berdasarkan output tersebut diketahui pula bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 80,10%, yang berarti bahwa kemampuan semua variabel prediktor dalam menjelaskan varians dari variabel respon sebesar 80,10%, sedangkan sisanya sebesar 19,90 dijelaskan oleh variabel prediktor lain yang tidak masuk dalam model persamaan. Dan untuk korelasi ganda, koefisien korelasi ganda didefinisikan dengan R sama dengan akar R square atau merupakan akar dari koefisien determinasi ganda, yaitu R sama dengan akar R square, dan didapatkan hasilnya R sama dengan 0,895. Selanjutnya untuk uji serempak, hipotesisnya H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, tidak ada pengaruh upah minimum regional, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap pengangguran. Dan H1 beta K tidak sama dengan 0 dengan K sama dengan 1, 2, 3, yang artinya ada pengaruh upah minimum regional, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap pengangguran. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Dan berikut merupakan statistik uji menggunakan tabel ANOVA-nya. Dan dapat diambil keputusan tolak H0 karena p-value kurang dari 0,05 dengan hasil 0,00, dan kesimpulannya ada pengaruh upah minimum regional, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap pengangguran. Uji individu. Yang pertama, pengaruh faktor UMR atau S1 terhadap pengangguran atau Y. Dengan hipotesis H0 untuk beta 1 sama dengan 0, tidak ada pengaruh UMR terhadap pengangguran, dan H1 untuk beta 1 tidak sama dengan 0, ada pengaruh UMR terhadap pengangguran. Untuk itu dapat diambil keputusan terima H0 karena p-value 0,230 lebih besar daripada alfa 0,05, atau T hitung 1,26 yang artinya berada di luar daerah kritis. Untuk kesimpulannya tidak ada pengaruh UMR terhadap pengangguran dengan interval kepercayaan beta 1 lebih besar dari min 0,01186 dan kurang dari 0,003125. Selanjutnya untuk pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap pengangguran, dengan H0 untuk beta 1 sama dengan 0 tidak ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran, dan H1 untuk beta 1 tidak sama dengan 0 ada pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran. Berdasarkan output diambil keputusan tolak H0 karena p-value kurang dari alfa, dan T hitung sama dengan 3,86 yang artinya berada dalam daerah kritis, dan kesimpulannya ada pengaruh UMR terhadap pengangguran. Untuk interval kepercayaannya beta 2 besar dari 5,878 dan kurang dari 20,752. Dan yang terakhir pengaruh faktor PDRB terhadap pengangguran, dengan hipotesis H0 untuk beta 1 sama dengan 0 tidak ada pengaruh PDRB terhadap pengangguran, dan H1 untuk beta 1 tidak sama dengan 0 ada pengaruh PDRB terhadap pengangguran. Dari hasil output Minitab diambil keputusan tolak H0 karena p-value lebih kecil yaitu 0,34, dan kesimpulannya ada pengaruh PDRB terhadap pengangguran dengan interval kepercayaan beta 3 lebih besar dari min 0,10677 dan kurang dari min 0,50702. Jumlah kuadratik ekstra didapat di slide bahwa regresi Y terhadap X1 sampai regresi Y terhadap X1, X2, dan X3. Langkah selanjutnya adalah menguji beta K sama dengan 0. Dari data misalkan ingin diuji apakah X3 PDRB dapat dihilangkan dari model, maka dilakukan pengujian sebagai berikut. Dengan hipotesis H0 sama dengan beta 3 sama dengan 0 dan H1 beta 3 tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritis H0 ditolak jika F lebih besar daripada 4,75. Selanjutnya dicari statistika uji didapat 5,5897. Dengan keputusan tolak H0 karena F hitung sama dengan 5,5897 berada di dalam daerah kritis. Kesimpulannya ada pengaruh PDRB terhadap persen kehilangan pengangguran sehingga X3 tidak dapat dihilangkan dari model regresi yang di dalamnya terdapat X1 dan X2. Langkah selanjutnya mencoba menguji beberapa beta K sama dengan 0. Dari data misalkan ingin diuji apakah X1 UMR dan X2 jumlah penduduk dapat dihilangkan dari model, maka dilakukan pengujian sebagai berikut.
mendapatkan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. H1-nya tidak benar bahwa beta 1 dan beta 2 keduanya sama dengan 0. Dengan daya kritis H0 ditolak jika F lebih besar 3,59. Didapat statistical Y-nya 10,4879. Keputusan tolak H0 karena F hitung sama dengan 10,4879 berada di dalam daya kritis. Kesimpulannya, UMR X1 dan jumlah penduduk X2 tidak dapat dibuang dari model regresi yang di dalamnya terdapat X3. Selanjutnya, menguji apakah semua beta K sama dengan 0. Hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Dengan H1-nya tidak benar bahwa beta 1, beta 2, dan beta 3 sama dengan 0. Dengan daya kritis H0 ditolak jika F lebih besar dari 3,49. Didapat statistical Y-nya 16,097. Keputusannya tolak H0 karena F hitung sama dengan 16,097 berada di dalam daerah kritis. Kesimpulannya, ada pengaruh UMR, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap persen kehilangan pengangguran. Selanjutnya, koefisien determinasi parsial. Pertama, koefisien parsial determinasi parsial antara Y dan X1. Jika dalam model sudah ada X2, didapat dari R kuadratnya 0,6555. Artinya, jika X1 dimasukkan dalam model yang di dalamnya sudah ada X2, maka JKG X2 akan berkurang 65,55%. Yang kedua, koefisien parsial determinasi antara Y dan X2. Jika di dalamnya sudah ada model X1, didapat dari R kuadratnya sama dengan 0,5516. Artinya, jika X2 dimaksudkan dalam model yang di dalamnya sudah ada X1, maka JKG X1 akan berkurang 55,16%. Yang ketiga, koefisien parsial determinasi parsial antara Y dan X3 jika di dalamnya sudah ada X1 dan X2. Didapat dari kuadratnya sama dengan 0,3006. Artinya, jika X3 dimasukkan dalam model di dalamnya sudah ada X1 dan X2, JKG X1 X2 akan berkurang 30,6%. Selanjutnya, diagnostik model regresi. Mengidentifikasi pencilan variabel prediktor. Kasus pencilan mungkin menghasilkan galat yang lebih besar untuk memberikan pengaruh terhadap estimasi fungsi regresi. Untuk data makalah ini didapat leverage-nya seperti pada tabel di samping. Nilai leverage dianggap lebih besar jika memenuhi leverage lebih besar 2P/M sama dengan 2 dikali P dibagi 17, 4 dibagi 17. Didapat hasil 0,47058. Dari tabel tidak didapatkan nilai leverage yang lebih besar dari 0,47058 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor X tidak mempunyai pencilan. Identifikasi pencilan pengamatan respon. Untuk mendeteksi pencilan pengamatan variabel respon, ia dilakukan dengan memeriksa galat. Cara mengidentifikasi pencilan galat respon adalah dengan menggunakan outlier plot. Berdasarkan output tersebut, variabel responnya tidak mempunyai pencilan. Selanjutnya, estimasi jenis kurva. Jenis kurva linear didapat output mini-step dengan R kuadrat didapat 80,10% dan MSE sebesar 0,4474. Untuk jenis kurva logaritmik didapat R kuadrat sama dengan 73,83% dan MSE sama dengan 0,5882. Untuk jenis kurva inverse didapat R kuadrat sama dengan 42,06% dan MSE sebesar 1,3023. Selanjutnya, untuk kurva kuadratik didapatkan R kuadrat sebesar 84,99% dan MSE sebesar 0,438. Untuk kurva kubik didapatkan R kuadrat sebesar 88,16% dan MSE 0,49427. Untuk jenis kurva compound didapatkan R kuadrat sebesar 81,43% dan MSE 0,01914. Untuk jenis kurva power didapatkan R kuadrat 73,62% dan MSE sebesar 0,02718. Untuk jenis kurva S didapatkan R kuadrat sebesar 48,94% dan MSE sebesar 0,05262. Untuk jenis kurva growth didapatkan R kuadrat sebesar 81,43% dan MSE sebesar 0,01914. Untuk jenis kurva eksponensial didapatkan R kuadrat sebesar 81,43% dan MSE sebesar 0,01914. Berdasarkan kurva-kurva tersebut diperoleh estimasi kurva terbaik untuk analisis data mengenai pengaruh UMR, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap persen kehilangan pengangguran adalah kurva compound, growth, dan eksponensial karena mempunyai MSE yang terkecil meskipun koefisien determinasi tidak terlalu besar. Kita masuk ke pemilihan model regresi terbaik. Di sini kita menggunakan metode langkah mundur dengan langkah awal meregresikan Y terhadap semua variabel prediktor. Setelah itu hasil output keluar menunjukkan bahwa variabel prediktor X1 paling tidak signifikan karena mempunyai nilai sigma paling besar yaitu 0,228 lebih dari 0,05. Maka variabel X1 harus dikeluarkan dari model. Setelah itu langkah selanjutnya kita meregresikan Y terhadap variabel prediktor X2 dan X3 sehingga diperoleh model regresi yang terbaik adalah Y sama dengan min 25,7 plus 10,07 X2 min 0,0808 X3. Di sini kita menggunakan metode langkah mundur dengan langkah awal meregresikan Y terhadap semua variabel prediktor. Setelah itu hasil output keluar menunjukkan bahwa variabel prediktor X1 paling tidak signifikan karena mempunyai nilai sigma paling besar yaitu 0,228 lebih dari 0,05. Maka variabel X1 harus dikeluarkan dari model. Setelah itu langkah selanjutnya kita meregresikan Y terhadap variabel prediktor X2 dan X3 sehingga diperoleh model regresi yang terbaik adalah Y sama dengan min 25,7 plus 10,07
X2 min 0,0808 X3. Sekian apa yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.